uji kinerja PPG dalam jabatan pendidikan geografi angkatan 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Azurman. Saya adalah guru geografi di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Padang dengan NIM 253061104. Pada hari ini, Kamis 29 Januari 2026, saya akan mengadakan kegiatan praktek pembelajaran secara luring di MAN 1 Kota Padang dalam rangka uji kinerja PPG dalam jabatan. Semoga bermanfaat dan menambah khazanah keilmuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda hari ini? Taruh dulu ya. Ista'id Iqra wuddu'a bencana banjir bandang ya di 3 provinsi. Tahu nama provinsinya? Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ya. Dan itu sudah kita saksikan semuanya di media sosial dan di televisi ya. Jadi bencana banjir bandang yang terjadi beberapa waktu yang lalu ini adalah bencana banjir bandang paling dahsyat ya sepanjang sejarah Indonesia ya. Kalau cerita-cerita orang-orang tua kan selama Boywi itu yang paling parah kan gitu ya. Orang Aceh gitu juga bilang, orang Sumut juga, dan di daerah kita juga mengalami hal yang sama ya. Nah, apa penyebab terjadinya hal itu ya? Banjir bandang masih sering terjadi di Indonesia. Karena begini, beberapa hari yang lalu ya, di bulan ini saja itu juga terjadi bencana yang sama di Pulau Jawa. Kalau dua bulan yang lalu itu di Sumatera, beberapa waktu yang lalu atau di bulan Januari ini juga terjadi di Pulau Jawa, walaupun tidak sedahsyat yang terjadi di Sumatera ya. Makanya istilahnya itu kan bencana Sumatera ya, walaupun tidak semua Sumatera yang kena, tapi disebut dengan bencana Sumatera. Nah, ternyata di Jawa juga terjadi hal yang sama, gitu kan? Banyak yang menyalahkan cuaca, iklim dan sebagainya. Apakah hanya cuaca saja faktor penyebabnya, gitu ya? Nanti jadi pertanyaan, ya, sama dengan pertanyaan itu. Mengapa masih sering terjadi dan akan terjadi lagi? Gitu ya? Dipastikan akan terjadi lagi, tapi kita kan nggak tahu di mana. Kedua, apa faktor penyebab kerusakan itu? Jadi pertanyaan pertama itu
sebenarnya jawabannya ada di pertanyaan kedua. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya kerusakan alam itu? Ya. Jadi pertanyaan pertama itu jawabannya adalah kerusakan alam dan lingkungan, ya. Pertanyaan ketiga, bagaimana peran manusia dalam menjaga keseimbangan lingkungan? Jadi pertanyaan kedua itu dijawab oleh pertanyaan ketiga, yaitu peran manusia. Jadi yang merusak itu ya manusia, ya. Tapi manusia itu bukan hanya pandai merusak, ya. Dia juga pandai membangun kembali, ya. Nah, itu hebat manusia. Ya. Jadi memang kerusakan itu ulah tangan manusia, ya. Tapi tidak semua manusia yang suka merusak. Ada juga yang suka memperbaiki kembali, ya. Membangun kembali, kan gitu, ya. Misalnya rumah bangun balik aja, gitu kan? Lagi ada nar. Tahun depan sekolahnya berdiri kembali lebih megah. Nah. Jadi yang merusak itu manusia, yang membangun itu manusia. Makanya pertanyaan nomor 2 dijawab oleh pertanyaan nomor 3. Ada jawabannya di pertanyaan nomor 3. Peran manusia. Jadi penyebabnya adalah kerusakan. Ya, penyebab bencana banjir bandang itu kerusakan lingkungan. Oleh siapa? Oleh manusia. Pertanyaan pamungkas, apa yang akan terjadi jika kerusakan lingkungan dibiarkan terus-menerus, ya? Ya akan terjadi bencana berkelanjutan. Nah, kalau kemarin di Sumatera, sekarang di Jawa, besok mungkin di Kalimantan, besoknya lagi mungkin di Sulawesi dan sebagainya, atau tempat lain. Langsung lihat apa itu lingkungan hidup, ya. Kita cepat saja, ya. Definisi lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dalamnya. Jadi manusia ini juga bagian dari lingkungan, ya. Lingkungan itu ada 2, ya, ada abiotik. Apa yang abiotik itu? Tanah, air, udara, cuaca dan suhu. Apa itu abiotik? Tak hidup, ya, mati. Dan faktor biotik hidup, ya. Nah, yang hidup mana saja? Tumbuhan, hewan dan manusia. Gitu. Kemudian lingkungan hidup baik biotik maupun abiotik mempengaruhi dan dipengaruhi oleh manusia, ya. Jadi manusia ini perannya memang dominan, ya. Peran manusia ini sangat dominan. Makanya wajar, ya, kalau agama kita menyebut manusia itu khilafah, ya, khalifah. Apa itu khalifah? Pengelola bumi ini. Jadi begini ceritanya, ya. Jutaan tahun sebelum manusia ada, hewan kan sudah ada, ya. Tumbuhan kan sudah ada, gunung kan sudah ada, air sudah ada, semuanya sudah ada. Jutaan tahun namanya itu, tidak apa-apa, ya. Memang tetap terjadi gempa, gunung meletus, tsunami, ya. Jadi sebelum manusia ada, gempa, gunung meletus, tsunami itu sudah ada. Bahkan longsor pun sudah ada. Oke? Tapi alam itu tetap terjaga, ya. Jadi alam itu begini, ya, sifatnya, ya. Kalau kita bicara alam itu dia akan selalu mencari titik keseimbangan, ya. Apa maksudnya, ya? Dia akan selalu mencari titik keseimbangan sesuai dengan hukum alam itu sendiri. Contoh air. Air itu kan ngalir dari tempat yang tinggi yang rendah, kan? Kalau dikasih tekanan itu muncrat lebih enak, mancur memang, kan? Nah, jadi meningkatnya muka laut itu akibatnya adalah ekosistem yang rusak, ya, mangrove terutama, ya. Dan intrusi air laut itu kalau istilahnya banjirop, ya. Banjirop itu banjir karena air laut, permukaan laut yang naik, ya, sehingga pemukiman di pinggir pantai itu terendam, ya. Penyebabnya apa, ya? Kenapa permukaan laut naik, ya? Penyebabnya itu pertama, sebenarnya bukan permukaan lautnya naik, bisa saja permukaan tanah turun, ya. Bisa saja permukaan tanahnya turun, atau sama-sama permukaan tanah turun, permukaan laut naik seperti Jakarta. Di Jakarta itu kenapa permukaan tanah turun? Karena
daya dukung, daya tampung lingkungan atau lahannya itu sudah tidak bisa lagi menahan kekuatan pemukiman di atasnya. Berapa banyak gedung pencakar langit di Jakarta, nah, berapa banyak gedung-gedung besar yang ada di Jakarta, sehingga tanah tidak lagi menampung, sehingga tanah turun. Ketika tanah turun, sisi lain laut naik. Jadi kalau orang yang tinggal di Jakarta Utara kan sering bilang ya, di sini itu banjir itu sudah menjadi kehidupan. Jadi menjadi bagian dari kehidupan. Jadi kalau tidak banjir seminggu tuh ya nggak pernah banjir. Saking seringnya banjir. Nah ini terancamnya berkurangnya luasan kawasan pesisir. Enggak pulau-pulau kecil bisa hilang ya. Jadi asal kamu tahu ya, di Indonesia ini pulau kita tuh sudah banyak yang hilang. Tapi kan pemerintah kita kan belum gitu. Penyebabnya pertama penambangan pasir ya, pulau-pulau kecil maksudnya. Penambangan pasir kemudian diangkut entah mana kan. Yang kedua, pulau itu tenggelam gitu, karena permukaan laut yang naik ya. Kalau waktu Kabungin dulu kalian ya, waktu tahun 2000-an ya, itu yang paling terkenal itu kalau Kabungin adalah baik ke Pulau Pasir di Pulau Pasir kan. Tuh kalian Pulau Pasir kan. Nah tuh Tangkayu di sana pulau ini pasir gitu. Itu kalau kampung apa itu sesuatu yang apa ya, di Pulau Pasir. Tengok kakak tuh dulu foto yang punya foto di Pulau Pasir di buminya. Ini Pulau Pasir itu mungkin ada kan, tapi mungkin sudah makin mengecil, maksudnya makin sempit. Itu karena suhu permukaan laut yang naik. Ya. Apalagi pengurangan hutan tropis yang cukup signifikan. Jadi permukaan laut naik. Di antara sekian banyak penyebabnya adalah pengurangan luas hutan tropis. Jadi seolah-olahnya saling terkait kalian. Jadi lingkungan itu kayak ini terkait dengan itu. Jadi semuanya berhubungan. Gitu. Kamu kayak batang tubuh kan, betul tidak? Batang tubuh kalian itu saling terkait dengan contoh, kalau kalian sakit, bisa atau tangan kalian sakit, bisa tenang tidak? Semuanya ikut. Padahal yang sakit mungkin kaki ya, tapi kalau yang sakit ya, dia mungkin kaki sakit ya. Kakinya sakit, kaki. Kepalanya ikut sakit. Kenapa kepalanya sakit? Memikirkan kakinya sakit. Karena dari kaki naik ke kepala, akhirnya turun ke mata nggak mau tidur. Atau orang sakit gigi lah, betul tidak? Orang sakit gigi itu seolah-olahnya sakit kan? Karena gigi sakitnya, tapi seolah-olahnya terasa kalau dadanya enak, telemu patah, telemu patah, badan yang dingin lah. Sendi-sendi sakit. Jadi bumi itu kayak kubur kan. Jadi kalau kalian rusak, dia lain berdampak gitu. Jelas ya? Jadi jangan sekali-kali kita itu merusak alam, lingkungan. Itu pesan yang ingin Pak sampaikan dari materi ini sebenarnya ya. Banjir. Apa itu banjir? Tentang banjir, kalian banjir. Nah tadi ya, secara lingkungan. Apa terus saya kan? Baru saya harus berlihat tentang tata cara lingkungan berbeda. Ini manusia lah yang paling tepat sebagai pengelolanya, karena manusia memiliki. Jadi lingkungan yang sudah rusak tadi, bumi yang sudah hancur tadi, siapa yang dituntut untuk berperan agar bumi itu kembali pulih? Ya manusia lagi. Tidak mungkin harimau bisa melestarikan lingkungan, ya. Hewan dia tidak bisa, gajah tidak bisa. Makanya saya bilang tadi, yang paling berperan merusak manusia, yang paling berperan memperbaiki kembali adalah manusia. Ya. Nah, ya. Manusia yang paling tepat sebagai pengelolanya.
Karena manusia memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan lain. Makanya agama itu kan untuk manusia, ya kan? Babi itu nak tahu agama. Babi itu sudah tunduk dan patuh pada Allah. Tidak perlu lagi agama. Kalau babi butuh agama, sembahyang. Bacaan sembahyang semua. Jadi semua hewan itu tidak beragama, tapi dia dari awal sudah tunduk dan patuh pada Tuhan. Agama dia ya. Yang butuh agama itu manusia. Karena manusia ini diberi sesuatu yang disebut dengan akal dan kehendak bebas. Di manusia itu dia kebebasan. Beda aja hewannya. Hewan itu tidak ada kebebasan. Dia begitu-begitu aja. Kalau hewan dikasih kebebasan, bisa saja yang menjadi operator alat berat itu monyet enak. Bersaing kita dengan monyet enak. Bisa saja yang bawa mobil itu traktor kan, gorila. Nah itu dia, sesuai lingkungannya. Manusia mampu merombak, memperbaiki dan mengkondisikan lingkungan seperti kehendakinya. Manusia mampu berpikir dan meramalkan keadaan yang akan datang. Manusia memiliki ilmu dan teknologi. Ini dia akal dan budi. Jadi dua ya, akal dan budi. Tidak akal saja dah, budi berlalu dua. Tidak budi saja dah, berlalu duanya. Maksudnya ini apa ya, nilai-nilai gitu ya, norma-norma. Kalau akal saja, itu mah merusak kerja kan, tanpa membangun. Kalau budi saja, ya manusia akan melekat ya. Tanpa berpikir, tampak lagi dia. Pengelolaan lingkungannya dan supaya terpadu dalam pemanfaatan penata pengendalian pemulihan ini dia ya. Pengertiannya. Tujuan, dampaknya mencapai kelestarian. Silakan baca ya. Ini tujuan pengelolaannya. Tujuannya lingkungan itu dikelola ini dia. Kita lupa mengendalikan manfaat sumber daya, mewujudkan manusia terlindungi dari melaksanakan pembangunan. Ini dia. Ini dasar payung hukumnya dia. Jadi lingkungan hidup itu ada payung, bahkan ada kementeriannya, betul tidak? Kementerian Lingkungan Hidup ya. Tapi saya heran, negara ini kan enggak paradoks ya, Pak Pradono. Satu sisi kita disuruh untuk menjaga kelestarian lingkungan. Di sini kita juga, pemerintah juga bikin program apa? 1 juta hektar lahan untuk ini, 1 juta hektar untuk ini, sawit segala macam. Energi, ketahanan pangan, ketahanan energi ya. Indonesia tidak dapat. Yang sengsara manusia, yang rugi manusia, yang hancur harta bendanya manusia. Contoh di Aceh, contoh di Sumut, contoh di Sumbar kemarin, contoh di Jawa Barat. Bumi dan isinya ciptaan Allah. Sebaik-baiknya oleh manusia, bukan sebaliknya. Islam mengajarkan jaga lingkungan. Allah melarang maknya berbuat kerusakan. Quran surat Ar-Rum ayat 41 benar. Itu dalil lagi ya. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinas ya. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh ulah tangan manusia. Bukan tangan harimau, bukan tangan kuda, bukan tangan jerapah ya. Tapi tangan manusia. Ini bulu batang serati ya, belakang nah. Itu lah jauh benar teh. Benar kalian apa? Betul suat yang sampai yang pertama.
Kau tahu dah teh. Kau ada yang teh mana? Jadi bertanya ye kalian bertanya apa? Dulu nak sekarang kok. Itu kan endapan pasir kan, lumpur kan. Itu balik ke Solo kan. Kau dah bukti barisan. Tak jauh apa nak di dalam kampung kan. Nah kan banyak dia dulu. Kalau Solo baru itu. Hujan mulai kini kan, hujan mereka, kata aja deh. Jadi aja tuh kalau hujan kan mencolok hujan lagi, udah lo pernah ada, karena harus lah. Jadi kalau longsor gak ada. Nah, iko bertanya ketek kan, ya sampai di baru nanti kona, mana apa? Karena 2 kali lipat kadang aja itu nak, batang aja yang sekarang itu, terus sudah buat deh, lari pegunungan ada di barisan. Longsor. Jadi kan. Apa itu romelo? Itu romelo. Reforestasi di lo ketahan. Tapi ada video tidak cukup kawan. Anak sungai itu kandang. Banyak jemaah. Kalian yang suka hiking ya, suka menjelajah. Saran apa? Menjelajah lah tentang berarti UTN. Banyak kan tontonan. Tahu aja ya. Sudah besoknya nih. Mana ya? Ada pertanyaan? Nah, Habib. Bagaimana peran masyarakat dalam mengurangi resiko banjir di Sumatera? Bagaimana peran masyarakat dan pemerintah? Pemerintah dalam mengatasi Ya, Pak.
di Sumatera. Nah, mulai. Nah, Sagal. Upaya apa yang harus dilakukan? Upaya apa yang harus dilakukan Mengatasi banjir. untuk mencegah agar banjir tidak kembali terjadi. Nah, Sherly ya. Apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Apa yang dapat dapat dilakukan untuk untuk memulihkan daerah memulihkan yang terkena banjir. itu orang apa salah? Nah, si apa? Azif. Apa tanyaannya? Maksudnya dampak ekonomi dari banjir. Hanya dampak dari bencana banjir. Bencana. Ada lain? Nah, Nurul. Sebutkan Sebutkan dampak terhadap masyarakat ada masyarakat setelah setelah terjadinya terjadinya banjir banjir bandang. bandang. Adnan. Mat. Apa yang harus dipersiapkan disiapkan untuk mengurangi dampak banjir? mengurangi banjir. Nah, 6 ya, 6 pertanyaan dari 6 orang. Dari Afif, bagaimana peran masyarakat dan pemerintah? Saga, apa upaya yang dilakukan? Sendiri, apa yang dapat dilakukan untuk memulihkan? Aziz, apa saja dampak ekonomi? Nurul, sebutkan dampak banjir dalam masyarakat. Dampak terhadap masyarakat setelah terjadi banjir. Karena apa yang dipersiapkan? Sampai banjir bandang menjauh dari sungai kan gitu ya. Jadi memang upayanya ini harus semuanya gitu. Tidak bisa pemerintah saja, tidak bisa masyarakat saja, semuanya harus bersinergi ya. Ketika terjadi bencana, apa yang mesti dilakukan? Tanggap darurat ya. Jadi tanggap darurat itu adalah upaya menyelamatkan ya korban-korban yang masih bisa diselamatkan. Upaya misalnya yang terdampak gimana kehidupannya, kebutuhan pangannya gimana, kesehatannya dan seterusnya. Makanya jadi ekonomi itu Azif ya, banyak keadaan dia tetap jalan, tidak bisa enggak. Walaupun mati lampu gak setahun gitu kan, yang ekonomi tetap jalan. Ya kan? Dia tidak kenal waktu dia. Nah, berbicara ekonomi, berbicara distribusi barang. Nah, kalau jembatan Putui, jalan Putui, kalau distribusi jalan apa barang? Satu-satunya transportasi yang tersisa adalah kaki ya. Pokoknya orang memikul barang jauh kaki baca lah ya. Nah ya kan pikulnya itu udah trial tuh kan udah karena ada pak waktu di Indopro kan udah yang mekak tuh kan yang ban itu tahu ya ban tahu yang bisa jalan di batang air itu yang bisa jalannya. Kita tutup sampai di sana. Tadi sudah ada kesimpulan dan sudah ada pertanyaan dari kamu ya. Mudah-mudahan ini tidak sekedar pengetahuan ya, tapi juga harus diamalkan ya. Setidaknya kalian yang dari psikologi paham gitu, bahwasanya lingkungan itu, bumi itu sama seperti rumah, tidak boleh dirusak.